Dewa Krishna sudah masuk Islam ya, sudah diislamkan. Nah, jadi inilah orang-orang oknum-oknum yang ingin memecah belah persatuan di negara ini ya. Dia juga katakan Dewa Siwa sudah diislamkan. Lalu mengaku bahwa Dewa Siwa dan Dewa Krishna ini sudah menganut agama Islam. Para dewa yang diyakini oleh umat beragama Hindu, sesembahan umat beragama Hindu. Di video orang ini mengaku menganut agama Islam, diislamkan oleh sosok gurunya yang bernama Sangyang Nur Cahyaning Nirwana. Setelah kita kritik video tersebut, akhirnya mendapatkan tanggapan dari pihak umat beragama Hindu sendiri. Langsung saja teman-teman, kita simak cuplikan video berikut ini. Saya harap Anda tolong ya, di stop konten-konten yang menyerempet agama orang lain. Jadi konten dia ini sudah menyerempet, menyenggol agama orang lain, khususnya kami sebagai umat Hindu sangat merasa menyesalkan konten-konten seperti itu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa kita ya. Nasihat saya kepada pemilik channel YouTube Padepokan Maung Siliwangi, tolong jangan sakiti perasaan umat agama lain. Jangan diusik keyakinan umat beragama lain. Jangan dicemooh sesembahan agama orang lain. Kita sesama muslim, nasihat saya kepada Anda sebagai sesama muslim, kita ini tidak percaya kepada para dewa. Umat Islam tidak percaya kepada para dewa. Lalu kenapa Anda membuat video memasukkan Dewa Krishna, Dewa Siwa ke dalam tubuh mediator? Artinya Anda mempercayai para dewa. Di sini tauhid Anda, akidah Anda dipertanyakan. Lalu Anda melecehkan keyakinan umat beragama Hindu, menyatakan Dewa Siwa, Dewa Krishna masuk agama Islam, diislamkan oleh guru Anda. Ini menyakiti perasaan mereka. Coba Anda bayangkan, seandainya ada YouTuber Hindu yang beragama Hindu melakukan video serupa, membuat video tandingan seperti video Anda, menarik arwah Nabi Muhammad ataupun menarik Jibril dimasukkan ke dalam tubuh manusia, ke dalam tubuh mediator, lalu mengaku bahwa sudah murtad keluar dari agama Islam, pindah ke dalam agama Hindu. Sakit enggak perasaan kita? Kecewa enggak? Terluka enggak? Ini yang saya sebut tadi melanggar, bahkan sudah menciderai toleransi antar umat beragama. Jadi sesembahan agama ini sudah dilecehkan oleh seseorang ya. Yang saya tahu beberapa ustadz juga mereaksi video dia ya. Mereka juga nggak setuju dengan konten dia yang norak ini. Konten ini yang dia yang menyesatkan ya, menyesatkan banyak orang. Kita umat Islam tidak setuju dengan konten-konten orang ini yang menciderai, yang melukai, yang mencemoohkan agama lain. Agama kami Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Nabi kami mengajarkan bagaimana cara bertoleransi antar umat beragama. Jadi mereka ini nggak ada kerjaan ya. Dia ini nggak ada bahan ya untuk mendapatkan viewer, subscribe. Dia nggak ada bahan ya, dia nggak punya ya, mungkin ilmu agamanya nggak tahu deh, sehingga dia mencari bahan-bahan buat kontroversi ke agama orang lain, khususnya Hindu ya, membahas para dewanya agama Hindu, Tuhannya agama Hindu, sesembahannya agama Hindu ya. Kami sebagai orang Hindu ya sangat menyesalkan sekali konten seperti ini. Kami umat muslim sendiri pun juga tidak setuju dengan konten-konten yang dibuat oleh Padepokan Maung Siliwangi ini. Bahkan kami sendiri yang pertama kali mengkritik mereka. Di sini saya sebagai umat muslim mohon maaf kepada Bapak atau kepada seluruh teman-teman yang beragama Hindu tentang kelakuan orang ini. Saya sebagai umat muslim sendiri, sebagai orang yang beragama Islam, malu dengan konten-konten yang dibuat oleh Padepokan Maung Siliwangi ini. A few moments later. Jangan gunakan Islam. Jangan pakai Islam sebagai wadah. Islam tidak untuk seperti itu.
Kenapa saya membuat video ini terus? Karena saya tidak mau agama Islam ini dibuat bahan-bahan untuk hal-hal pembodohan. Islam digunakan untuk bahan pembodohan. Saya tidak mau. Ya, mati. Ya, orang mati akan membawa agamanya, bukan dunia. Tidak akan pernah orang ini hidup, mati dan membawa dunia. Saya sebagai pesan, mati. Saya tidak akan pernah membawa silat saya. Islam yang akan kita bawa, agama. Ketika kita mati yang ditanya apa? Marrobuka. Siapa Tuhan? Wadinuka. Apa agamamu? Sampai siapa nabimu? Bukan apa silatmu, apa perguruanmu, seberapa banyak hartamu. Tidak, enggak seperti itu nanti ditanyanya. Ketika kalian diam melihat agama dinista, ketika kalian melihat penyimpangan, melihat penyesatan, melihat penyelewengan akidah, melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, dan kalian diam, ada yang salah dengan cara kalian beragama. Ada yang salah hidup, bukan cuma untuk Allahu Akbar, sholat. No, sholat adalah wadah untuk menampung segala amal. Segala amal. Dan ketika kita khusyuk untuk sholat, dan kita mendiamkan kemungkaran, apa artinya kita hidup ini ya? Melihat teman kita bermaksiat, kita diam. Melihat orang terdekat kita bermaksiat, kita diam. Melihat orang-orang kita cintai jauh dari Allah, kita diam. Melakukan penyimpangan, kita melihat dengan mata kepala kita di sekitar kita melakukan penyesatan, dan kita diam. Dan hanya diam mengertak dalam hati di dalam WC, kita di dalam hati, orang itu sesat, gimana ya cara ini, cara Rasulullah sampai berdarah-darah menyampaikan kebenaran, dilempar batu, dilempar tai, ya dicaci maki Rasulullah. Semua para sahabat untuk menyampaikan sesuatu yang hak melawan yang batil, banyak perjuangan, bukan diam. Video ini adalah orang yang podcast memanggil atau memasukkan alien, ya arwah alien ke dalam jasad manusia. Top. Orang Indonesia top punya ilmunya, ya. Jadi gak perlu bikin teknologi canggih. Oke, lanjut aja dah. Gak usah banyak ini. Nah, ini dia videonya ya teman-teman. Video ini banyak yang nonton, dan komentarnya. Kenapa saya ingin membahas video ini? Atau mereaction video ini? Karena melihat komentarnya yang miris. Komentarnya di situ percaya. Apalagi ini orang muridnya mitos, gurunya mitos ini orang ini ya, yaitu Sang Hyang Nirwan Arwana ya. Ya, jadi gurunya ini Sang Hyang Arwana, Sang Hyang Nur Cahaya Arwana. Pokoknya Arwana itulah gurunya nih. Jadi gurunya agak jelas guru ini. Asap. Gurunya asap. Udah lanjut dah. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada saudaraku semuanya yang selalu menyimak dan menonton channel kami. Siap. Di Depan Siliwangi ini. Semoga dari setiap tontonan tayangan yang kami berikan bisa menjadi hikmah pelajaran yang baik. Iya. Semata-mata untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Teman-teman, kalau kita ingin menambah keimanan, caranya satu, tadabbur Al-Quran, baca Al-Quran, belajarlah risalah Rasul, belajarlah sejarah Rasul. Terus yang ketiga, ingat mati, ya, dan jangan lupa beribadah. Ini cara bertakwa. Bukankah kita untuk menambahkan keimanan ketakwaan dengan cara membuat konten pembodohan, konten bohong, konten penipuan? Ini menipu masyarakat dengan cara mendatangkan makhluk-makhluk yang tidak jelas, dan kita disuruh untuk menyimak, menjadikannya edukasi.